Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Elis Naguswara dengan NIM 2104307, Prodi Akuntansi. Di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tugas pertemuan lansia. Itu yang pertama, jelaskan mengapa sebuah entitas bisnis mau menggunakan sebagian atau semua hal ini. Itu ada firewall, CIRT, Intrusion Prevention System, dan Intrusion Detection System. Jawabannya, kebanyakan entitas bisnis menggunakan firewall, Intrusion Prevention System atau IPS, dan Intrusion Detection System atau IDS. Karena teknologi firewall dirancang untuk memblokir traffic mencurigakan tanpa membedakan mana traffic yang berbahaya dan yang tidak berbahaya. Dengan Intrusion Prevention System dan Intrusion Detection System yang digunakan sebagai pelengkap teknologi keamanan, di mana sistem pertahanan akan dapat mengambil tindakan sesuai dengan data pengklasifikasiannya yang jelas dan dapat menindaklanjuti laporan dari data yang sudah valid. IDS adalah usaha mengidentifikasi adanya penyusupan yang memasuki sistem tanpa otorisasi. IDS merupakan program atau aplikasi yang mampu mendeteksi gangguan pada sistem suatu organisasi atau bisnis. IPS merupakan jenis metode pengamanan jaringan baik software atau hardware yang dapat memonitor aktivitas yang tidak diinginkan dan dapat langsung bereaksi untuk mencegah aktivitas tersebut. IPS merupakan pengembangan dari IDS. IPS melakukan kontrol dari suatu sistem berdasarkan aplikasi konten atau pattern, tidak hanya berdasarkan ports atau IP address seperti firewall umumnya. Tentu dengan ini data suatu entitas bisnis dapat terjaga dan tidak mudah untuk dihack karena pengaman dari sistem yang bagus. Itulah mengapa entitas bisnis menggunakan firewall, IDS, dan IPS. Soal yang kedua yaitu di antara tiga jenis pengendalian, preventif, detektif, dan korektif, manakah yang akan paling saudara prioritaskan untuk diterapkan pada sebuah entitas bisnis? Apakah tipe yang saudara pilih itu sama jika kasusnya perusahaan yang tidak punya sistem sama sekali dengan yang sudah punya sistem? Lampirkan link literatur untuk dukung jawaban saudara. Menurut saya, yang paling penting diprioritaskan adalah pengendalian preventif. Karena pengendalian ini dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu permasalahan atau error condition dari suatu proses bisnis. Atau dengan kata lain, pengendalian yang dilakukan sebelum masalah timbul. Kegiatan pengendalian ini relatif murah jika dibandingkan kedua tipe pengendalian lainnya. Jika perusahaan tersebut belum memiliki sistem pengendalian, maka sistem pengendalian preventif ini sangat cocok karena kegiatan pengendalian ini relatif lebih murah dibandingkan dengan pengendalian yang lain. Jika perusahaan sudah mempunyai sistem sebelumnya, maka menurut saya lebih baik menggunakan sistem yang telah dijalankan karena perusahaan sudah terbiasa ataupun sudah merasakan bagaimana sistem tersebut dijalankan dan dampaknya terhadap perusahaan. Yang ketiga, pemisahan tugas dan fungsi terkadang tidak mungkin secara ekonomis untuk sebuah bisnis kecil. Menurut Anda, apa solusi untuk mengatasi hal ini? Lanjutkan literatur untuk jawaban saudara. Menurut saya, pemisahan tugas dan fungsi itu sangat penting karena pengendalian internal yang efektif mengurangi resiko kesalahan dan tindakan tidak pantas. Ini membantu melawan penipuan oleh mengecilkan kolusi. Tetapi untuk usaha bisnis kecil yang umumnya memiliki sedikit barang yang dijual serta pegawai yang sedikit, dikarenakan membutuhkan tambahan tenaga kerja. Oleh sebab itu, pembagian tugas dan efektif bila diiringi dengan ketersediaan tenaga kerja. Pada bisnis kecil, hal ini kurang tepat secara ekonomis karena pengeluaran untuk pegawai akan lebih besar daripada pendapatan yang diterima. Yang keempat yaitu apa tanggapan Anda terhadap perusahaan yang menetapkan kebijakan memonitor aktivitas karyawan bekerja menggunakan komputer di kantor dengan alasan keamanan dan pengendalian? Menurut saya tidak apa-apa, karena perusahaan harus menjaga sumber daya mereka, baik yang virtual maupun fisik, agar ancaman dari luar maupun dari dalam dapat dihindarkan, dan juga informasi-informasi
yang ada di perusahaan dapat dipantau langsung oleh pemilik ataupun petinggi perusahaan supaya data-data perusahaan tidak disalahgunakan oleh karyawannya. Dengan kebijakan ini juga dapat meminimalisir ancaman internal karena ancaman internal diperkirakan akan menghasilkan kerusakan yang secara potensi lebih serius jika dibandingkan dengan ancaman eksternal dikarenakan pengetahuan ancaman internal yang lebih mendalam akan sistem perusahaan tersebut. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Diakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.